Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk pendidikan sebagai salah satu elemennya. Mengingat kembali pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yang mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk merealisasikan amanat tersebut, tentu diperlukan adanya sistem pendidikan nasional termasuk teknis pelaksanaan pendidikan yang mendukung untuk terpenuhinya amanat tersebut dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk pandemi. Karena pandemi tidak menjadi halangan untuk terrealisasinya amanat tersebut. Melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang rancak tersebut tentu harus tercapai dengan sistem pendidikan nasional yang tentu adaptif dalam setiap kondisi dan situasi. Dan tentunya teknis pelaksanaan pendidikan pun harus menyesuaikan sehingga tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai. Perbedaan teknis pelaksanaan pendidikan di dua waktu yang berbeda, yakni pra-pandemi dan pandemi, menuntut subjek bahkan objek dalam dunia pendidikan untuk tanggap dalam beradaptasi terhadap teknis pelaksanaan pendidikan yang ditetapkan sesuai situasi dan kondisi. Tentunya hal tersebut demi merealisasikan tujuan dari pendidikan nasional dan sudah seharusnya teknis pelaksanaan pendidikan pun diselaraskan dengan tujuan dari pendidikan nasional. Pada masa pra-pandemi, teknis pelaksanaan pendidikan yang ditetapkan adalah pembelajaran dengan interaksi secara langsung antar subjek dalam dunia pendidikan, seperti halnya peserta didik yang berinteraksi secara langsung dengan para pendidiknya. Sedangkan di masa pandemi, pendidikan jarak jauhlah yang diterapkan sebagai bentuk adaptasi dengan keberadaan COVID-19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Meninjau perbedaan teknis pelaksanaan pendidikan di dua waktu yang berbeda, tentu berpotensi pula terdapat perbedaan teknis pelaksanaan pendidikan di pasca pandemi. Apakah ketika pasca pandemi datang, kita akan meniadakan pendidikan jarak jauh dan mengembalikan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala merupakan langkah yang tepat? Ataukah pendidikan jarak jauh akan terus tetap dipertahankan demi perkembangan teknologi? Lantas, teknis pendidikan seperti apa yang pantas sekaligus layak diterapkan di pasca pandemi? Teknis pelaksanaan pendidikan di masa pasca pandemi tentu harus disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi. Kondisi pasca pandemi yang dianggap sebagai akhir perjuangan melawan virus COVID-19 tentu melahirkan kondisi mental yang baru pula bagi para subjek pendidikan, yaitu pelajar dan pengajar. Jika kita lihat, teknis pelaksanaan pendidikan di masa pandemi meninggalkan dampak positif dan negatif bagi para pelajar. Salah satu dampak negatifnya adalah pendidikan karakter yang menurun, seperti individualisme, antisosial karena terbiasa sendiri, dan juga kesadaran untuk melakukan kejujuran menurun. Dikarenakan minimnya pengawasan dalam teknis pelaksanaan pendidikan jarak jauh di masa pandemi.
Tidak hanya itu, mental pelajar pun terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekerasan rumah tangga yang meningkat saat diberlakukannya pendidikan jarak jauh di masa pandemi. Menurut data, Komnas Perempuan menerima laporan 319 kasus kekerasan selama pandemi. Dan 2/3 dari angka tersebut merupakan kasus kekerasan rumah tangga. Namun, pendidikan jarak jauh pun membawa dampak positif, yaitu terjadinya percepatan perkembangan teknologi dan pemerataan fasilitas pendidikan. Melihat kedua dampak yang ditinggalkan oleh pendidikan jarak jauh, maka kami menawarkan solusi agar pelaksanaan pendidikan di masa pasca pandemi menerapkan pendidikan jarak jauh sebagai pendukung untuk menuju atau menciptakan atau mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai tujuan pendidikan nasional. Sekaligus mencapai revolusi belajar dengan menerapkan hybrid learning, di mana hybrid learning adalah pengkombinasian antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern, sehingga tujuan pendidikan nasional akan tetap tercapai, dan di sisi lain percepatan perkembangan teknologi pun terjadi. Lalu, bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan hybrid learning pada masa pasca pandemi? Bagaimana pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang tadinya menjadi sarana utama dalam proses pembelajaran, kini hanya menjadi suatu unsur dalam pelaksanaan pendidikan pasca pandemi. Pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya. Setelah kita terlepas dari belenggu pandemi kemarin, kita dipaksa kembali lagi untuk hidup normal, bukan new normal. Apalagi sebagai pelajar, kemarin kita dituntut untuk lebih cepat dalam memahami materi pembelajaran yang diselenggarakan secara mandiri. Dengan ini, kembali lagi kepada siswa untuk terus selalu berlatih mengadaptasikan diri kembali. Dalam pembelajaran jarak jauh, siswa dapat mengeksplorasinya dirinya sendiri melalui lomba-lomba online dan mungkin mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang kita tidak dapatkan di sekolah. Sementara dalam pembelajaran tatap muka, kita sebagai siswa mendapat stimulus pembelajaran secara langsung dari tenaga pendidik. Dan kita dapat berdiskusi, bersosialisasi, dan berinteraksi bersama dengan teman sebaya kita untuk membentuk pendidikan mental yang sehat. Pendidikan yang saat ini kita butuhkan adalah pengkombinasian antara pendidikan jarak jauh dan pembelajaran tatap muka untuk menciptakan revolusi belajar yang berupa program stimulisasi belajar hybrid, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan inovasi dan kemajuan teknologi melalui sistem online learning dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran tradisional, yang diharapkan bisa mencapai tujuan dari pendidikan nasional serta terpenuhinya cakupan kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 poin G tentang kurikulum pendidikan yang harus memperhatikan perkembangan teknologi. Teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting.